yang membuat hubungan kita dengan anak makin jauh, dan kita berkata, ayah mulai jengkel dan kesal deh sama kamu, gitu kan? Dan mungkin dalam hati, meskipun tidak diekspresikan, sebagian kita berkata, ayah capek punya anak seperti kamu. Pernah nggak ada perasaan begitu? Iya. Tapi tahu nggak Pak, ayah, kalau anak boleh ngomong, anak juga bisa ngomong. Aku juga capek punya ayah seperti ayah. Tapi nggak ngerti juga, atau bukan nggak ngerti juga, mereka ngerti sebetulnya, tapi nggak melaksanakan juga. Kita berkata anak kita nggak ngerti juga. Karena itu ini kesalahan awalnya di situ, justru kita merasa bahwa anak kita itu tidak melaksanakan sebuah perbuatan akibat tidak paham. Padahal bukan begitu. Saya mau tanya, apakah orang-orang yang jahat itu di dunia ini tidak paham bahwa ketika dia mencuri dia melanggar hukum? Paham nggak? Paham. Jadi kurang penjelasan bukan? Tidak, Pak. Kurang pemahaman bukan? Enggak. Inilah awal dari sebagian orang tua begitu lelah berlebihan ngurus anak karena berharap anaknya memiliki kesadaran seperti orang dewasa. Orang dewasa saja yang paham kemudian tidak melaksanakan atau tidak meninggalkan sebuah perbuatan buruk, betul? Apalagi anak-anak. Dalam konteks ini ya, tidak semua konteks. Dalam konteks ini, jangan pernah berpikir bahwa anak kita tidak paham. Soal nyuci piring misalnya, kita sudah bilang berkali-kali kan, misalnya dia dikasih tugas nyuci piring, tapi piringnya nggak dicuci-cuci, ya kan? Iya. Atau beresin kasur atau mandi. Saya yakin kita sudah ngomong ribuan kali, betul? Tapi justru disitulah awal biang keroknya, yang membuat hubungan kita dengan anak makin jauh, dan kita berkata, ayah mulai jengkel dan kesal deh sama kamu, gitu kan? Dan mungkin dalam hati, meskipun tidak diekspresikan, sebagian kita berkata, ayah capek punya anak seperti kamu. Pernah nggak ada perasaan begitu? Iya. Tapi tahu nggak Pak, ayah, kalau anak boleh ngomong, anak juga bisa ngomong. Aku juga capek punya ayah seperti ayah. Iya. Betul nggak? Betul. Yang harus dirunut itu. Biang keroknya adalah, ya kita menganggap anak kita tidak paham, sehingga kita harus menjelaskan berkali-kali. Padahal bukan tidak paham yang jadi masalah. Apa coba? Kitanya kurang tegas. Tegas itu bukan seberapa banyak kita bicara pada anak, tapi seberapa banyak anak menerima konsekuensi dari sebuah perbuatan. Ketika kita tegas sama anak, berarti kita menindak anak saat anak kita melewati batas. Tegas itu berarti anak kita diberikan kebebasan, tapi juga diberikan batas. Dan jika melewati batas, kita memberikan tindakan berupa konsekuensi pada anak. Iya. Ya. Jadi bukan dijelaskan berkali-kali. Sama kayak, sebagian orang Indonesia yang melanggar, merugikan orang lain. Tahu nggak misalnya mereka tidak pakai helm itu melanggar hukum? Tahu. Tapi karena nggak ditindak, hanya menunggu kesadaran, ini yang repot. Betul nggak? Sama kayak COVID-19 ini. Menurut Pak Iwan, masyarakat Indonesia sebagian besar berpendidikan tinggi atau tidak? Tidak. Karena tidak berpendidikan tinggi, maka seharusnya kita tidak berharap masyarakat kita punya kesadaran untuk jaga jarak. Kita tidak boleh berharap masyarakat kita untuk pakai masker dengan sadar. Nggak bisa. Kenapa? Namanya pendidikannya rendah, gimana mau sadar gitu? Maka seharusnya juga jangan nunggu kesadaran masyarakat. Apa itu? Ya penguasa yang punya otoritas harusnya memberikan ketegasan. Ingat ya, yang punya otoritas. Ketegasan itu artinya kita menindak masyarakat berdasarkan hukum. Otoriter itu jika menindak masyarakat, memberi hukuman kepada masyarakat tanpa undang-undang, itu namanya otoriter. Ini kan undang-undangnya ada nggak kira-kira? Peraturannya ada nggak? Misalnya soal lalu lintas, soal parkir sembarangan, ada nggak? Ada. Merokok di tempat umum, ada nggak? Ada. Masalahnya mau nggak dilaksanakan oleh yang penguasa otoritas? Saya tidak bisa menindak tetangga saya karena saya tidak punya otoritas itu. Nah, gitu ya. Iya. Yang punya otoritas itu siapa? Pemerintah, aparat, polisi, keamanan. Dan memang untuk masyarakat yang berpendidikan tidak tinggi ya nggak bisa kita.
Ya, karena itu kembali lagi ke masalah anaknya. Ini ada relasinya nanti dengan anak. Karena anggap aja pemerintah itu adalah orang tua berharap kemudian masyarakat sadar padahal dia belum dewasa, padahal dia intelektualitasnya belum bagus, padahal pendidikannya belum bagus. Kan kita menuntut anak kita dewasa ya, ya kan Pak Iwan ya? Nggak sengaja Iya, Pak Iwan tuh menuntut anaknya itu dewasa. dewasa, betul nggak? Betul, Orang dewasa itu kan paham kewajibannya, betul nggak? Tanggung jawabnya. betul. Ah, Ya, apalagi anak Pak Iwan masih umur berapa tahun tadi? 9 tahun, Pak. 9 tahun. Ya Allah, Pak Iwan, 9 tahun itu PR-nya masih banyak. Yang sabar ya. Iya, Pak. Pak Iwan tahu nggak? Di sekitar kita banyak nggak seumuran Pak Iwan masih juga perilakunya tidak bertanggung jawab. Iya, masih. Betul? Iya, betul. Apalagi seumuran kakak ya Pak Iwan ya, yang sabar ya. Hmm. Nah, supaya tidak berlebihan, ya, kemudian kita tidak terlalu lelah emosian dengan anak-anak kita, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan tadi, Pak Iwan harus mengembangkan keterampilan untuk bertindak tegas sama anak. Iya. Ya, Oke, Pak. contoh bertindak tegas itu apa? Kayak sholat ya, saya sholat. Surat. Kayak sholat. Ya, Pak Iwan sudah pernah ikut kelas samperin soal sholat nggak? Oh, belum, Pak. Kalau anak belum paham tanggung jawabnya, ketika kita bicara soal sholat, setidaknya sampai usia balik, anak-anak itu wajib didampingi sholatnya. Nggak boleh sendirian. Sendirian. Nggak boleh. Gitu. Kalau anaknya nggak mau gimana Abah? Kalau anaknya nggak mau, ya bilang ke anak kita dengan tegas, kamu belum cukup umur untuk sholat sendirian. Kamu lagi belajar. Yang namanya lagi belajar harus didampingi. Kamu belajar nyetir mobil, berenang, bisa nggak kamu belajar sendirian tiba-tiba di tempat yang dalam? Nggak bisa. Jadi dengan tegas kita katakan, kalau kamu sholat sendirian, tidak di depan orang tua, tidak bareng-bareng sholatnya dianggap tidak sah dan harus diulangi. Dan itu akan menghindari kemudian kita curiga sama anak. Ya namanya bocah di mana-mana gitu. Sholatnya pasti pengen sendirian, biar buru-buru, biar bisa the flash. Ya kan? Iya, betul. Ya, coba kalau Pak Iwan buat batas yang jelas. Sholat di rumah ini bagian dari batas. Ini kan bagian dari aturan. Sholat nggak boleh sendirian ya nak. Gitu. Harus bareng-bareng sama ibu. Jika ibu haid, kamu sholatnya harus di depan ibu. Kan gitu loh. Iya. Bukan masalah kepercayaan, ini masalah pendampingan, ini masalah bimbingan. Bisa nggak anak-anak kita tiba-tiba diberikan kepercayaan begitu saja, padahal belum bisa berenang, lalu anak-anak kita ke laut begitu saja? Bisa nggak?